Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah dalam menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia kita dan bagi kehidupan akhirat kita kelak. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang agama dalam Pancasila. Seperti kita ketahui, Pancasila itu menempatkan Tuhan dalam posisi yang sangat istimewa. Di sila pertama jelas-jelas berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat pidato-pidato para pendiri bangsa ketika mereka bermusyawarah di BPUPK, itu unsur ketuhanan selalu dicantumkan, selalu dibicarakan, meskipun mereka ada yang menempatkannya di tengah di sila ketiga, ada yang menempatkannya di akhir di sila kelima, yang kemudian hasil dari musyawarah itu akhirnya menempatkan agama Tuhan dalam posisi yang sangat mulia, yaitu di posisi pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa konsekuensi dari adanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu? Jelas ya, dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu jelas bahwa Indonesia itu negara yang beragama, negara yang memposisikan agama dan Tuhan dalam posisi yang sangat istimewa. Kita ini negara beragama, negara bertuhan, bukan negara ateis, bukan negara yang anti Tuhan. Itu jelas ya. Nah, sebetulnya apa sih agama itu? Ini ada banyak pengertian agama secara kebahasaan maupun secara istilah. Harun Nasution, Profesor Harun Nasution, pakar teologi Islam dari UIN Jakarta, itu mendefinisikan ya, dari berbagai macam makna agama itu, kata beliau, intinya adalah ikatan. Jadi agama itu ikatan, mengikat manusia. Siapa yang mengikat? Yang mengikat adalah kekuatan yang adi manusia, kekuatan yang berada di atas, kekuatannya berada di atas manusia. Itu yang mengikat kita. Ya, ini sebuah kekuatan yang gaib, yang tidak bisa kita tidak bisa kita lihat secara panca indera. Karena itu teman-teman, para pakar studi agama-agama itu melihat agama itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama, agama itu selalu percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu berarti sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang melampaui indera kita tidak bisa menangkapnya, sehingga kita menyebutnya sebagai gaib. Gaib itu artinya terhalang, menghalangi kemampuan indera kita. Ya, yang kedua, agama itu memiliki unsur pengikut agama pasti memiliki keyakinan pada kebahagiaan dan kesejahteraan yang akan timbul jika kita memiliki hubungan baik dengan yang gaib itu, yang adikodrati itu. Dan terkait dengan yang gaib itu, manusia pengikut agama-agama itu akan memiliki respon. Ya, responnya bisa berbentuk cinta atau berbentuk takut. Ya, berbentuk cinta atau berbentuk takut. Ya, kalau kita cinta, dan itu biasanya kita takut kehilangan dia, takut jauh dari dia, begitu. Dan karena itu di dalam agama ada paham tentang yang sakral, yang suci, yang kudus, gitu kan. Kita memiliki kalau dalam Islam kita mensucikan Al-Quran, kita mensucikan Allah, kita mensucikan tempat-tempat suci, Masjidil Haram di Mekah, atau Masjid
Nabawi atau masjid di Al-Quds, Yerusalem gitu. Itu tempat-tempat yang sakral. Yang sakral itu bukan hanya tempat, tapi juga waktu. Kita memiliki waktu-waktu mulia. Hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, Ramadan, di setiap pekan kita memiliki waktu yang mulia, yaitu Jumat. Di setiap tahun kita memiliki waktu yang mulia, yaitu Ramadan, ya, Ramadan. Dan sebelum Ramadan dan sampai haji itu namanya bulan-bulan yang mulia. Dan kemudian di setiap hari kita, di setiap jam kita memiliki jam-jam yang sakral, yaitu di sepertiga akhir malam, itu contohnya ya. Nah, dalam beragama manusia itu mengalami dua sisi ya. Sisi yang pertama itu sisi subjektif, sisi yang terkait dengan kejiwaan ya. Kalau kita beribadah, kita sholat, kita merasa hati kita tenang. Kita baca Quran, kita merasa hati kita tenang. Kita berzikir, kita merasa jiwa kita tenang. Itu adalah sisi psikologis. Bahkan kalau dalam sufi, itu ada sufi yang menari-nari. Ketika mereka menari-nari, mereka seperti melayang ya, seperti melayang jiwanya. Itu merupakan pengalaman-pengalaman spiritual yang emosional yang dialami dalam jiwa orang-orang yang beragama. Itu segi kejiwaan, psychological state yang bersifat pribadi, susah diukur, dan itu pengalaman subjektif. Namun selain pengalaman subjektif, orang beragama itu juga melahirkan peradaban, melahirkan sistem sosial, melahirkan sistem hukum, melahirkan negara, melahirkan adat istiadat, melahirkan seni kaligrafi, melahirkan seni-seni. Ada seni kaligrafi, seni tari, seni suara ya. Orang lomba musabaqah tilawatul Quran yang melakukan Al-Quran dengan indah, itu sisi ini, sisi objektif ya. Dulu Islam pernah membentuk peradaban Islam yang mulai dari Kanjeng Nabi sampai khalifah-khalifah setelahnya. Itu adalah segi objektif dari agama ya. Kita di Indonesia juga Islam itu membentuk segi objektif dari kita ya. Orang Indonesia itu terkenal dengan keramahannya. Kenapa ramah? Karena dibentuk oleh nilai-nilai agama. Agama mengajarkan kita harus berbuat baik pada orang lain. Agama mengajarkan tersenyum. Kita disuruh oleh Nabi untuk tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu tersenyum ketika ketemu orang lain, itu sedekah. Akhirnya kita suka tersenyum. Agama mengajarkan kita suka membantu. Maka orang Indonesia itu terkenal sebagai orang yang suka berdonasi, suka bersedekah, nomor 1 sedunia. Orang Indonesia. Kenapa? Itu adalah segi objektif umat beragama yang didorong oleh semangat keagamaan, sehingga kita kemudian melahirkan peradaban, melahirkan budaya, melahirkan seni, melahirkan hukum, dan lain sebagainya. Itu kan, kita takut selingkuh, takut kumpul kebo, tidak berani berzina, tidak berani nyolong, mencuri. Itu bagian dari sisi objektif dari agama. Agama mendorong kita untuk tidak mencuri, untuk tidak nyolong, untuk tidak korupsi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa manusia perlu agama? Ada banyak macam ya. Tapi manusia itu secara fitrah memang beragama, memang membutuhkan agama. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berada di kandungan. Setelah kalau nggak salah lupa, itu pada usia 40 hari kandungan ibu kita, itu kemudian Allah meniupkan ruh ke janin
di kandungan ibu, dan setelah itu Allah bertanya kepada janin itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Tanya Allah. Lalu kita menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lah, rasa ketuhanan yang sudah ditanamkan oleh Allah ketika kita masih janin itu, kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita pernah lupa, tetapi fitrah ketuhanan itu selalu muncul di saat-saat kita terdesak. Coba kita lihat, ketika penumpang pesawat terbang ketika mau jatuh, mau mengalami kecelakaan, itu black box-nya itu ketika dibuka, itu suara penumpangnya isinya adalah takbir, isinya adalah istighfar, menyebut nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu yang seringkali kita tutup-tutupi dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan muncul ketika kita dalam kondisi darurat. Nah, itu salah satu alasan kenapa manusia membutuhkan agama. Tentu ada alasan-alasan yang lainnya. Anda bisa mempelajari di buku-buku antropologi agama. Nah, sekarang pertanyaannya, kan tadi saya sebutkan bahwa agama itu memiliki sisi, keberagamaan itu memiliki sisi objektif dan subjektif. Yang objektif itu sisi yang terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan agama dengan negara? Ya, ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori pemisahan, bahwa agama dan negara itu terpisah, tidak saling terkait, tidak saling menyapa. Agama itu tempatnya di masjid, di gereja, di pura, sementara negara itu urusan bersama antara individu dengan individu, dan itu tidak bisa melibatkan agama. Agama nggak bisa cawe-cawe ke dalam negara, gitu kan. Yang kedua, ini yang pertama tadi biasa disebut dengan teori sekularisme. Yang kedua, teori teokrasi. Teori teokrasi itu meyakini bahwa agama itu punya peran dominan dalam mengatur negara. Ini khususnya terjadi di masa lalu, khususnya lagi di masa Eropa abad pertengahan, di mana pihak gereja itu sangat menentukan keberlangsungan kerajaan-kerajaan di Eropa. Ya, raja-raja di Eropa dulu ketika mau menjadi raja harus minta restu dulu kepada paus. Kemudian mereka juga harus taat pada paus. Pokoknya intinya gereja saat itu begitu mendominasi kehidupan masyarakat Eropa, sampai-sampai ilmu pengetahuan itu, teori-teori ilmu pengetahuan itu tidak bisa dinyatakan keluar kalau tidak diverifikasi dulu oleh gereja. Kebenarannya harus sesuai dengan kebenaran yang telah ditentukan oleh gereja, begitu ya. Ini teokrasi. Kalau kita pikir teori sekularisme itu tidak mungkin ya, gak mungkin orang beragama kemudian ketika dia mengurus kepentingan bersama dalam negara itu tidak melibatkan agama, nggak mungkin ya. Dulu ada uji coba di Turki modern oleh Kemal Atatürk. Atatürk itu berusaha keras memisahkan Turki dari agama, tapi kenyataannya gagal, tidak bisa ya. Kita nggak bisa melibatkan. Bagaimana tiba-tiba umpamanya kita ini orang Islam, ketika kita mengatur negara kita, mengatur desa kita, mengatur kampung kita, kemudian kita tidak melibatkan unsur keagamaan dalam diri kita, ya nggak mungkin ya. Pasti kita akan melibatkan unsur keagamaan kita. Teokrasi juga seperti itu. Teokrasi secara ekstrim juga nggak bisa lagi diterapkan ya. Maka kemudian banyak ilmuwan yang merumuskan teori ketiga, yaitu teori kerjasama. Teori kerjasama itu agama dan negara masing-masing memiliki wilayah kekuasaan, tetapi keduanya bisa bekerja sama di banyak hal. Ada banyak hal, ada banyak bidang kehidupan yang
itu agama dan negara terlibat, tapi juga ada ruang-ruang tertentu di mana itu ruang haknya agama tok, negara nggak boleh terlibat. Juga demikian ada ruang-ruang di mana negara itu haknya negara tok, agama nggak bisa terlibat. Jadi ada ruang arsiran yang bisa bekerja sama. Contohnya begini, kerjasama itu dalam kita sholat, yang menentukan sah tidaknya sholat itu bukan negara kan, berapa rakaat kita sholat itu bukan negara ya, tetapi ketika kita sholat maka negara memiliki kewajiban melindungi kita supaya hidup sholat kita nyaman, tidak diganggu oleh pengganggu, ibadah kita tidak diganggu oleh tempat yang lain. Tapi jumlah rakaatnya sah tidaknya itu bukan urusan agama, bukan urusan negara, itu urusan agama murni. Sama juga seperti negara juga memiliki ruang-ruang tertentu yang itu agama nggak bisa cawe-cawe lah ya. Contohnya rekrutmen PNS dalam posisi-posisi yang umum tidak boleh kemudian mencantumkan harus beragama A, beragama B, nggak boleh. Kementerian Dalam Negeri membutuhkan ahli IT, ya nggak bisa. Itu pertimbangannya adalah pertimbangan profesional ya, contohnya seperti itu. Jadi agama dan negara tidak saling mendominasi, tetapi saling bekerja sama. Dan hubungan kerjasama agama dan negara ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di suatu negara. Dulu ada cerita jembatan Suramadu itu ketika mau dibangun itu pihak-pihak birokrasi, pihak-pihak pemerintah itu harus melobi tokoh-tokoh agama di Madura supaya masyarakat bisa menerima. Program KB keluarga berencana pun itu dulu awal-awal gagal. Tapi setelah pemerintah bekerja sama dengan para tokoh-tokoh agama, maka program pemerintah KB itu bisa sukses. Begitu ya. Jadi hubungannya saling kerjasama, tidak boleh saling mendominasi. Negara tidak boleh terlalu mendominasi agama, agama juga tidak boleh terlalu mendominasi negara. Keduanya harus bekerja sama dengan baik. Di dalam Pancasila sendiri, di mana sih posisi agama? Seperti yang saya sebutkan tadi, sila pertama Pancasila itu adalah tentang ketuhanan. Oleh Muhammad Hatta, sila pertama dianggap sebagai basis moral yang mewarnai sila-sila yang lainnya yang merupakan basis politik. Sementara menurut Hamka, sila pertama itu ibarat angka 1, sila 2 sampai 5 itu angka 0 ya. Seberapapun banyak angka 0, kalau di awalnya tidak ada angka 1, ya tidak bermakna ya. Karena itu Hamka menyebut sila ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan urat tunggang bagi Pancasila itu. Nah, ini pertanyaannya, ini banyak dibahas oleh para ilmuwan politik kita. Apakah negara Indonesia itu negara sekuler atau tidak? Beberapa orang menyebut Indonesia itu negara sekuler karena secara resmi tidak menjadikan satu agama menjadi ideologinya. Ya, ada juga yang menyatakan Indonesia itu negara sekuler, tapi sekuler yang soft, yang halus, yang ramah pada agama. Tapi kalau kita lihat, memang Pancasila itu tidak mendasarkan pada satu agama. Tapi kalau Pancasila jelas-jelas menegaskan, menempatkan ketuhanan itu dalam posisi yang mulia, tentu nggak bisa dong negara Pancasila itu disebut sebagai sekuler ya. Yang bisa kita sebut adalah Pancasila Indonesia itu adalah negara yang beragama, dan beragamanya itu warna Islamnya jelas, warna keislamannya jelas. Kenapa? Karena di dalam dekret Presiden 5 Juli seperti yang pernah saya sebutkan di materi kuliah sebelumnya,
tentang pembentukan sejarah formulasi Pancasila itu jelas. Bung Karno pada 5 Juli mengeluarkan dekret, dan dekretnya itu jelas-jelas menyatakan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 45, menjiwai Pancasila, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 45. Nah, kalau UUD 45 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh itu jiwanya adalah Piagam Jakarta, maka jelas kalau kita kalau jiwa kita itu jiwa A, ya berarti tubuh kita juga A, begitu kan? Maka Pancasila itu sesungguhnya jiwanya adalah jiwa Islam, tidak bisa disebut sebagai sekuler. Apalagi ini dikuatkan dengan surat jawaban Perdana Menteri Juanda nomor 976 tahun 59 kepada Ketua DPR. Ini jawabannya, ya. Apa makna Piagam Jakarta merupakan jiwa dari UUD 45? Ini jawabannya PM Juanda. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembukaan UUD 45 dapat diberi arti ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, sehingga dengan dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang disesuaikan dengan syariat Islam. Jadi negara Indonesia berdasarkan pada dekret Presiden Soekarno 5 Juli tahun 59 dan penjelasan dari Perdana Menteri Juanda dalam suratnya nomor 976 itu, dapat kita simpulkan bahwa memang secara formal Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi negara Indonesia itu jiwanya berjiwa Islam. Itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.